Okay, I don't know how you do not break the circle. Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Movie. Who are you? Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film horor supernatural yang berjudul Ouija Origin of Evil yang dirilis pada tahun 2016. Film ini akan menceritakan kisah Paulina sebelum sang adik dikabarkan menghilang saat mereka masih kecil dulu. Papan Ouija yang ibu mereka beli malah membawa mereka bertiga masuk ke dalam bahaya yang akan selalu Paulina ingat seumur hidupnya. I don't wanna go! Seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Filmnya berlatar di Los Angeles tahun 1967. Memperlihatkan seorang peramal bernama Alice yang hidup hanya bersama kedua putrinya. Hari itu, Alice sedang bekerja untuk berkomunikasi dengan arwah istri seorang pelanggannya. Okay, I don't know how you do not break the circle. Beberapa saat kemudian, saat sang pelanggan sudah pergi, ternyata terungkap kalau semua yang Alice lakukan hanyalah trik untuk mendapatkan uang. Dia bekerja sama dengan kedua anaknya bernama Paulina dan Doris untuk mengelabui setiap pelanggannya yang datang ke sana. Seluruh sudut ruang kerjanya diatur agar para pelanggan semakin percaya pada kemampuan yang Alice miliki. Malamnya, saat sang adik dan ibunya sudah tertidur, Lina diam-diam pergi ke pesta temannya. Di sana, dia dan ketiga temannya sempat bermain papan Ouija untuk pertama kali. Namun, tak terjadi apa-apa. There's no spirit, Betty. Okay, spirit, prove to us that you're here. Ketika ingin pulang, Alice ternyata sudah berada di depan rumah temannya itu. Dan seperti kebanyakan remaja lainnya, Lina merasa kalau dia tak bersalah karena pergi dari rumah secara diam-diam. Walau begitu, Alice tetap berusaha mengerti sang anak yang memang kekurangan kasih sayang dari sosok ayahnya. Lalu, sambil bersiap pulang, mereka sempat membicarakan tren baru kala itu, yaitu papan Ouija yang katanya bisa mengundang arwah. Keesokan harinya, saat akan menjemput anak-anaknya di sekolah, Alice menyempatkan diri untuk membeli papan Ouija yang akan ia gunakan untuk menarik pelanggan lebih banyak lagi. Saat sampai di sekolah, ia bertemu dengan Bapak Hogan yang terlihat sedang menghibur Doris yang selalu dibully oleh temannya karena pekerjaan Alice. Di masa itu, pekerjaan seperti peramal dan aktivitas supernatural lainnya masih sangat tabu untuk dibicarakan. Sesampainya di rumah, Alice langsung memodifikasi papan Ouija itu agar bisa bergerak dan meyakinkan. Lalu saat dicoba itulah, para arwah tak sengaja benar-benar berkomunikasi dengan menggunakan tubuh Doris. Spirit, can you hear me? Yes, we can. Namun masalahnya, baik Lina atau Doris sekalipun masih belum sadar akan apa yang kini mengintai mereka. Malamnya, karena masih teringat suaminya yang telah tiada, Alice diam-diam menggunakan papan Ouija itu untuk berkomunikasi. Namun karena tak terjadi apa-apa dan dianggap hanya sebuah kekonyolan, Alice pun menyudahinya begitu saja. Setelah Alice pergi, giliran Doris yang juga diam-diam ikut bermain. Bedanya, kali ini dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan makhluk yang menyapanya sebagai teman. Who are you? Keesokan harinya saat di sekolah, Bapak Hogan dan Alice dibuat kebingungan karena secara tiba-tiba
Doris bisa menulis tegak bersambung dengan rapi. Lalu saat ditanya, Doris hanya menjawab kalau dia dibantu oleh teman barunya. Dan yang membuat mereka semakin bingung, Doris sama sekali tak mengetahui siapa yang membantunya itu. Doris, who helped you with this? My new friend. Malamnya, suasana rumah menjadi terganggu. Selain karena kondisi keuangan Alice yang tak baik, dia juga mendapat surat penyitaan rumah dari bank. Di saat kebingungan itulah, Doris tiba-tiba membawa uang yang lumayan banyak untuk melunasi denda bank atas rumah mereka. Lalu saat ditanya, Doris mengaku kalau sang ayah menuntunnya pergi ke ruang bawah tanah tempat uang itu ditemukan. Mendengar itu, mereka bertiga memutuskan untuk bermain papan Ouija bersama-sama. Di tengah permainan, Lina dan Alice yang melihat bilah papannya yang benar-benar bergerak, begitu ketakutan sampai menangis. But I want to. Selesai bermain, Alice berusaha menenangkan Lina yang masih ketakutan, sambil menceritakan kalau dahulu kala, nenek Lina dan Doris merupakan seorang peramal, dan kemungkinan bakat sang nenek benar-benar menurun ke Doris. My mother was a fortune teller before I was born. Keesokan harinya, Doris mulai bekerja sebagai peramal, sampai-sampai ia harus bolos sekolah. Berbeda dari sebelumnya yang menggunakan trik, kali ini Doris benar-benar bisa mengundang arwah menggunakan papan Ouija, hingga membuat para pelanggan sang ibu merasa cukup puas. Always. Di malam hari, saat semuanya tertidur, Doris yang mulai merasa kalau kepala belakangnya mulai berat, malah memainkan papan Ouija lagi. Lalu karena itulah, dia akhirnya dirasuki iblis jahat yang selama ini berpura-pura menjadi sang ayah, diikuti dengan perilakunya yang perlahan juga mulai berubah. Beberapa hari kemudian, Bapak Hogan mengundang Alice untuk makan bersama. Tujuannya adalah untuk membicarakan Doris. Selain karena sang anak sudah jarang ke sekolah, Bapak Hogan juga memperingatkan Alice kalau bermain-main dengan arwah yang tak diketahui merupakan tindakan yang berbahaya. Di sisi lain, karena sang ibu sedang keluar, Lina diam-diam mengajak pacarnya Mike untuk datang ke rumah. Lalu saat ingin pulang, dia sempat bertemu dengan Doris yang berperilaku aneh dan mengatakan sesuatu yang cukup membuat Mikey kebingungan. Sebelum tidur, sempat terjadi pertengkaran antara Alice dan Lina yang mulai merasa takut akan perubahan yang terjadi pada sang adik. Karena sejauh ini, hanya Lina yang peduli dan khawatir pada Doris. Sedangkan sang ibu yang melihat semuanya sebagai sebuah keajaiban, menganggap kalau itu adalah hal yang biasa saja. How do you explain that? Singkat cerita, keesokan harinya, Lina pergi ke sekolah untuk menemui Bapak Hogan. Dia memberikan beberapa tulisan tangan Doris yang dibuat dengan menggunakan bahasa asing yang tak sengaja ia temukan. Merasa curiga, Bapak Hogan memutuskan untuk menemui Alice di rumahnya untuk memastikan apakah Doris benar-benar bisa mengundang arwah menggunakan papan Ouija. Melihat bilah papannya benar-benar bergerak, Bapak Hogan benar-benar terkejut dan langsung menyelesaikan permainannya. Selesai dengan Doris, dia pun mengajak Alice dan Lina berbicara dan meminta Doris untuk tetap di ruang tamu saja. Dan saat mereka sudah bertiga, Bapak Hogan mengatakan kalau yang tadi diundang Doris bukanlah almarhum istrinya, melainkan ada kekuatan lain yang berusaha memanipulasi mereka semua. Di sisi lain, saat mereka bertiga sedang berdiskusi, Mikey tiba-tiba datang ke sana. Doris yang sudah sepenuhnya dikendalikan, beralasan kalau sang kakak dan ibunya sedang berada di luar rumah. Walau begitu, Doris meminta Mikey untuk menunggu karena Alice dan Lina hanya pergi sebentar saja. She'll be here any second. Setelah sedikit mengobrol, dia membujuk Mikey turun ke basement untuk membantunya mengambil sesuatu. Kembali ke Bapak Hogan, dia mulai membahas catatan yang dibuat Doris. Setelah diterjemahkan, itu merupakan sebuah catatan dari seseorang yang bernama Markus.
seorang pria besar di Polandia dari Perang Dunia Kedua. Setelah ditangkap, ia menjadi eksperimen dari seorang dokter yang biasa dipanggil dengan sebutan Dokter Iblis. Untungnya, ia diselamatkan sekutu lalu hidup di Amerika. Namun karena masa lalu kelamnya dahulu, Markus harus berakhir di rumah sakit jiwa. Masalahnya, Dokter Iblis berhasil menyelinap dan membawa Markus pergi ke rumahnya, yaitu rumah yang kini ditempati keluarga Alice. Setelah sang dokter tiada, Markus malah melanjutkan eksperimen sang dokter, dan semua ia lakukan di ruang rahasia yang ada di basement rumah. Lambat laun, dendam para korban bersatu dengan makhluk jahat di rumah itu, menunggu momen yang pas untuk keluar, dan pada akhirnya mereka memilih Doris sebagai inang. They were watching. Sadar seberapa bahaya keadaan di sana, Alice dan yang lainnya langsung turun untuk memastikan Doris. Tapi, hal pertama yang mereka lihat adalah tubuh Mikey yang sudah tak bernyawa. Side. Alice dengan sigap berusaha menenangkan Lina yang terpukul melihat sang kekasih harus tewas dengan cara yang tragis. Demi mengakhiri ini, Alice berencana untuk turun ke basement lalu membakar papan Ouija itu di perapian. Setelah sampai di bawah, mereka bertiga langsung membakar papan Ouija itu sambil berharap semuanya akan berakhir. Tak berselang lama, mereka mendengar suara Doris dan tanpa berpikir panjang, Bapak Hogan langsung mengikuti suara itu, menuntunnya sampai ke ruang rahasia tempat Markus melakukan semua aksi kejinya. Lalu saat sampai, dia langsung disambut oleh Doris yang sudah dikendalikan sepenuhnya. Karena gagal membujuk Doris, dia pun akhirnya kembali ke Alice dan Lina. Bedanya, kini Bapak Hogan juga berhasil dikendalikan. Alice dan Lina yang sadar Bapak Hogan dikendalikan langsung berusaha kabur dari sana. Dalam pengejaran, Bapak Hogan berhasil melawan balik dan mengendalikan tubuhnya lagi, lalu menyuruh Alice untuk pergi dari basement. Sayangnya, belum sempat melakukan apapun, Bapak Hogan diserang oleh Doris hingga harus kehilangan nyawanya. Beralih ke Alice dan Lina. Saat mereka berusaha untuk kabur, pintu rumahnya tiba-tiba terkunci. Ditambah, papan Ouija yang seharusnya sudah mereka bakar kembali utuh lagi. Tak lama kemudian, mereka kembali diserang hingga keduanya harus terpisah. Melihat Lina tak berdaya, Alice pun menawarkan dirinya saja yang dijadikan tumbal dan meminta agar kedua anaknya dibebaskan. Lalu setelah mengucapkan itu, dia juga akhirnya diserang hingga tak sadarkan diri. We'll take all of you. Setelah kembali sadar, Alice mendapati dirinya telah dirantai dan tak bisa kabur kemana-mana lagi. Untungnya, Lina datang tepat waktu sebelum Doris mengiris sang ibu. Lalu karena teriakan Doris begitu berbahaya, Lina berniat untuk menjahit mulut sang adik. Walaupun para arwah berusaha menghentikannya, Lina sama sekali tak peduli dan tetap menjahit mulut Doris hingga para arwah itu pun menghilang. Masalahnya, Lina sempat dikendalikan lalu menusuk sang ibu hingga tak bernyawa. Lalu karena tak bisa berbuat apa-apa, Lina pun hanya bisa menangis di depan mayat sang ibu dan adiknya. Di akhir cerita, karena kejadian mengerikan itu, kejiwaan Lina menjadi tak stabil dan harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun yang menjadi misteri selanjutnya, mayat sang adik dan ibu tak pernah ditemukan. Karena para petugas yang menyelidiki kasus ini tak bisa menemukan ruang rahasia tempat kejadian mengerikan yang Lina alami. Lalu kasusnya ditutup dengan mencurigai Alice sebagai pelaku yang menghabisi Doris. Sementara Lina sendiri harus berada di rumah sakit jiwa seumur hidupnya. Begitulah akhir dari Ouija Origin of Evil. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.